Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Ini lagi rame berita yang muncul di media sosial itu sampai viral trending terkait dengan pemecatan atau pemberhentian kontrak dari pelatih timnas utama timnas Garuda, Sinteyong, atau yang biasa kita panggil dengan STY. Dari beberapa sumber kita nanti akan mencoba untuk mencari informasi alasan kenapa Pak Erick Thohir ya selaku Ketua Umum PSSI itu memutuskan untuk memberhentikan atau tidak memperpanjang kontrak dari pelatih timnas utama Garuda STY. Kita coba mencari informasi. Yang pertama dari CNBC ya, dari CNN dulu, dari CNN, dari CNN Indonesia. Dari CNN Indonesia ya, PSSI resmi memecat Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Alasannya yaitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta Senin ya pada hari ini tanggal 6 bulan Januari tahun 2025 memastikan STY sudah tidak berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick mengatakan alasan STY dipecat PSSI diantaranya karena masalah komunikasi, strategi, dan kepemimpinan di timnas Indonesia. Kalau melihat hasil dari pelatih STY ya dalam memimpin timnas, saya kira tidak jelek-jelek amat lah. Bahkan banyak sekali timnas Garuda ketika dipimpin oleh STY itu mencapai titik atau capaian-capaian yang luar biasa, bahkan bisa mengalahkan beberapa negara yang kalau di ranking FIFA itu di atas kita, seperti baru kemarin itu waktu kualifikasi Piala Dunia Junior Asia itu bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 di GBK dan juga bisa menahan timnas Australia ya di GBK 0-0. Itu sangat sangat luar biasa. Dan masih ada peluang yang sangat besar bagi timnas Indonesia untuk nantinya lolos di kualifikasi Piala Dunia Junior Asia. Tinggal nanti di 4 pertandingan tersisa ya, itu bagaimana sekiranya timnas itu mampu untuk mengatasi lawan-lawan yang akan datang. Kalau tidak salah itu pertandingan nanti di bulan Maret. Kita lanjutkan. Ini masih pernyataan dari Pak Erick Thohir ya. Timnas ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Itu kata Pak Erick Thohir. Lalu komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik secara menyeluruh. Mungkin nanti maksud dari Pak Erick ini adalah pelatih yang akan menggantikan STY ini lebih ke arah strategi di dalam permainan timnas kita. Karena targetnya tentu ya lolos Piala Dunia tahun 2026. Erick juga menyampaikan jika surat pemutusan kerjasama antara PSSI dan STY sudah disampaikan pada hari Senin pagi.
Pak Sumarji ya sudah ketemu STY dan Coach STY sudah menerima surat menyuratnya, dan nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya ucapkan terima kasih. Itu kata Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Selain itu, Pak Erick juga mengatakan kalau dinamika di timnas Indonesia cukup kompleks. Kalau saya lihat dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja kita mengambil keputusan tergesa-gesa, kurang baik juga. Sebelum pertandingan melawan China, ya kita tahu sebetulnya harapan dari seluruh penggemar timnas Indonesia itu menginginkan atau berharap kita melawan Cina itu bisa menang ya. Tetapi faktanya kan kita juga kalah di kandang Cina. Nah itu sebetulnya dari mulai itu mungkin ya, sebelum pertandingan melawan Cina eh, tidak kami lakukan pergantian pelatih karena waktunya terlalu mepet. Jadi dinamikanya di pertandingan sebelum melawan Cina. Ya yang terbaik ya hari ini maksudnya hari Senin ini, tanggal 6 Januari ya. Karena kita masih punya waktu 2 bulan setengah maksudnya untuk persiapan eh, melanjutkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Kalau kita lihat sekarang dengan banyak pemain yang di luar negeri, tentu dinamika masing-masing individu menjadi perhatian. Kalau kita lihat nanti di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain timnas kita ya yang di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Berarti nanti tanggal 12 Januari dari pernyataan Pak Erick ini tadi menandakan bahwa tanggal 12 itu timnas Indonesia sudah ada pelatih yang baru, karena nanti akan dipertemukan antara pemain-pemain timnas yang ada di Indonesia, tentunya akan bertemu dengan pelatih baru. Tidak ada pemain yang terjebak, pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya bukan judgement ya yang baik, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai komposisi yang satu. Erick pun menekankan perihal hubungan antar personal dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Di sepak bola itu yang berat adalah intangible ya, intangible. Salah satunya teamwork, kekompakan pemain, pelatih, PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih, itu dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini bisa kita kurangi. Salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi. Jadi salah satu alasan kenapa Pak Erick itu memutuskan untuk memecat Sinteyong itu salah satunya adalah karena soal komunikasi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement ya, tapi itu tidak menjadi bagian evaluasi. Ini salah apa media-media Eropa itu eh, menyoroti kepelatihan atau kepemimpinan STY itu terkait dengan taktikal atau strategi para pemain timnas kita. Karena kan tentunya timnas kita ini kan baru naik level ya, baru naik level. Sehingga dunia itu menyoroti perkembangan timnas kita. Sehingga analisa-analisa sepak bola yang ada di dunia itu eh, apa namanya ya menyoroti lah, bahkan dibuat beberapa podcast dan seterusnya. Terus kita lanjutkan di CNBC Indonesia ya. Kita coba cari informasi di CNBC Indonesia. PSSI resmi pecat pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pelatih timnas Indonesia resmi dipecat oleh PSSI. Ya, ini kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, alasannya yaitu tadi. Kita coba dari kompas.com.
dari kompas.com. Ini juga sama ya, dan Sinteyong ini menurut saya pelatih yang ya dikatakan sukses lah, dikatakan sukses di eh, di apa namanya, di dalam melatih timnas Indonesia. Kita coba cari ini track record atau capaian-capaian STY di dalam melatih timnas Indonesia. Menurut catatan transfer market ya, Sinteyong telah memainkan 110 pertandingan dalam 5 tahun masa jabatannya ya. Berarti STY itu melatih Indonesia sekitar 5 tahun. Dengan rincian 18 laga bersama timnas U19, 14 laga bersama timnas U20, 21 laga bersama timnas U23, dan 57 laga bersama timnas senior. Bersama timnas Indonesia U19, Sinteyong meraih 8 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah dari 18 laga. Skuad Garuda Muda besutan Sinteyong mencetak 34 gol ya, dan kebobolan 30 gol dari jumlah laga tersebut. Ini juga kebobolannya juga lumayan, walaupun masih menang memasukkan bolanya. Kemudian Sinteyong meraih 6 kemenangan, 2 imbang ya, dan 6 kali kalah saat menangani timnas Indonesia U20. Timnas U20 besutan Sinteyong mampu mencetak 23 gol dan kebobolan 19 dari 14 laga yang dimainkan. Sinteyong juga mampu timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Hal ini baru tercapai untuk kali pertama dalam 9 tahun terakhir. Ini menjadi salah satu capaian yang luar biasa ya dari kepelatihan Sinteyong. Karena apa? Sudah 9 tahun lamanya timnas kita khususnya U20 itu tidak pernah lolos untuk Piala Asia, dan pertama kali tahun 2023 Sinteyong mampu membawa timnas U20 untuk lolos ke Piala Asia U20. Lalu Sinteyong meraih 11 kemenangan dan 10 kekalahan saat menangani timnas Indonesia U23. Meski begitu, Sinteyong mencatat sejarah fantastis bersama skuad Garuda Indonesia. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah setelah untuk pertama kalinya ya dalam sejarah mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi ini diraih dalam ajang debut tim Garuda dan langsung terbang hingga ke babak semifinal. Di timnas senior, Sinteyong mampu memenangkan 26 laga, 14 kali imbang dan 17 kali kalah dalam 57 pertandingan yang dimainkan. Skuad Garuda asuhan Sinteyong mencetak 106 gol dan kebobolan 75 gol dalam jumlah laga tersebut. Luar biasa ini. Ini capaian yang sangat istimewa ya menurut kita ya. STY juga mencetak banyak prestasi dan membawa timnas Indonesia berkembang pesat. Di antaranya adalah timnas Indonesia untuk pertama kali lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos ke Piala Asia 2 kali beruntun, dan melesat di ranking FIFA. Ini statistik Sinteyong bersama timnas Indonesia: total laga 110 pertandingan, timnas senior 57 pertandingan, menang 26, imbang 14 kali, dan kalah 17 kali. Untuk timnas U23, 21 pertandingan, menang 11 kali, ya, imbang nggak pernah, dan kalah 11 kali. Imbang ini yang U23. Menang 11, kalah 11. Timnas U20, 14 pertandingan, menang 6, imbang 2, dan kalah 6. Sedangkan
Timnas U19 18 kali pertandingan, menang 8, imbang 5, dan kalah 7. Ini statistik dari Sinteyong saat melatih timnas Indonesia selama 5 tahun. Tentunya sebagai pelatih ya pasti ada kekurangan, walaupun banyak sekali mengukir sejarah yang sebelumnya timnas kita belum bisa berkembang. Alhamdulillah ketika dipimpin oleh STY ini permainannya juga sangat rapi, sangat passingnya akurat, dan semangat untuk berjuang itu tinggi sekali, sehingga sangat diperhitungkan ya oleh negara-negara lain. Ya mudah-mudahan apapun dari keputusan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir nantinya tetap memberikan yang terbaik dari timnas kita, dan siapapun nanti yang akan melatih timnas kita pasca Sinteyong ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang luar biasa, dan targetnya yaitu lolos Piala Dunia mudah-mudahan bisa tercapai. Mungkin itu, jadi tetap optimis bagi fans sepak bola Indonesia. Tentu kita hindari sikap pesimis ya. Kita berbaik prasangka pada Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Mudah-mudahan ke depan timnas kita akan lebih baik lagi, lebih banyak lagi mencapai prestasi yang tertinggi dan bisa membanggakan seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Sekian dari saya, salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.